Yohanes 4 ayat 23-24 berkata, Allah itu roh adanya. Barang siapa menyembah dia, biarlah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau Allah roh adanya, berarti pengertiannya carilah Tuhan bukan dalam pengertian harfiah. Tapi saya ingin menegaskan, tolong kita saudara perhatikan, ketika kita mencari sesuatu, apakah kita berupaya untuk makin menjauh dari sesuatu itu atau semakin mendekat? Halo? Bapak Ibu Saudara mencari sesuatu itu sangat penting, sangat berharga. Kemarin itu saya Mama Ivana kehilangan surat-surat mobil kalau nggak salah. Dicari seperti kita bantu-bantulah sebisanya. Waktu kita di sana belum ketemu, tapi pada akhirnya saya dengar informasi terakhir, saya tanya udah ketemu. Berarti mencari surat-surat motor itu atau mobil itu tujuannya bukan makin menjauh dari benda tersebut, tapi supaya makin mendekat. Bukan hanya makin mendekat, tetapi menemukan benda atau apa yang perlu sesuatu tersebut. Nah, demikian juga kita dengan Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, berarti sebenarnya ada jarak yang jauh antara kita dengan Tuhan. Jarak yang dimaksud di sini saya kasih tahu. Perhatikan baik. Ketika Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe, maka dia lari menjauh dari hadapan Tuhan, pergi ke Tarsis. Perhatikan, lari menjauh dari Tuhan. Apakah memang di Tarsis tidak ada Tuhan? Hah? Tapi kita lari menjauh dari Tuhan. Bukankah di Tarsis Tuhan ada? Kita punya Allah yang maha hadir. Bukan Allah yang hanya ada berkuasa di singgasananya, duduk-duduk di sana manis, indah. Bukan. Allah kita itu Immanuel, Allah yang bersama dengan kita, apalagi Roh Kudus ada dalam diri kita. Berarti kalau demikian menemukan kata mencari Tuhan, itu pengertiannya bukan pengertian fisik. Kalau pengertian fisik berarti Yunus itu disuruh pergi ke Niniwe, dia lari ke Tarsis, jauh, lari menjauh dari hadapan Tuhan. Pengertian di situ apa? Dia lari, melenceng, menyimpang, bertolak belakang dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, maksudnya, ketika kita dikatakan carilah Tuhan, berarti ada jarak antara kita dengan Tuhan dalam konteks relasi kita, hubungan kita, kedekatan kita, kekariban kita, keintiman kita, yang sedang memiliki gangguan, sedang memiliki halangan, yang sedang memiliki masalah antara kita dengan Tuhan. Dan masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena bangsa ini sedang berada dalam pembuangan di Babel. Kenapa dibuang? Karena mereka menyembah kepada ilah-ilah lain, mereka bertentangan dengan Tuhan, mereka menjauh dari maunya Tuhan, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Nah, maksudnya itu pengertian. Jadi kalau kita mencari Tuhan, apalagi dikatakan di sini, tolong kita perhatikan. Selama ia berkenan ditemui, nangkap nggak pengertian kalimat ini bahasa Indonesia? Kalau dikatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berarti ada masanya, ada waktunya, ada momennya akan lewat, akan berlalu. Tidak lagi kita bisa temui. Makanya dikatakan selama ia berkenan ditemui, artinya selama ada peluang, selama ada kesempatan. Kapan peluang kesempatan bagi kita? Selama kita hidup. Kapan kita hidup? Tahu, ini saya baru dapat informasi, tapi saya kemarin menuliskan. Itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Ada keluarga mertua kandung dari lain saya, itoknya istri, itu meninggal. Umur 79 tahun. Wow. Saya langsung menarik kepada diri saya. 79, saya sekarang segini. Kira-kira sampai enggak Tuhannya? Tapi kalau putri saya yang paling gede, paling suruh berkata, kalau saya seperti punya iman 70 ke atas, kata dia. Ya kita lihat lah, tapi saya tidak tahu berapa lama lagi. Kadang-kadang kita ini kurang menyadari hal itu. Udahlah, masih banyak kok kesempatan, masih panjang umur. Tapi ternyata kita kadang-kadang lupa. Kita doakan kita semua sehat-sehat. Kita doakan kita semua dijaga, dilindungi, dirawat, dipelihara Tuhan dalam menjalani kehidupan sepanjang 2023 ini. Amin. Sekalipun dunia berkata, prediksi dari pemimpin-pemimpin negara berkata 2023 ini adalah masa-masa yang gelap, masa-masa yang sukar. Tapi saya mau katakan,
orang-orang Kristen punya moto, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Ya itu kan dibuktikan. Saya bangga kalau bercerita tentang. Tapi ada orang-orang di luar sana, itu mah pendeta Berta hanya cerita dengan itok itu saja. Kita jadi cemburu, kita jadi bersyukurnya. Kalau saya ceritain, karena memang pengalaman hidupnya banyak. Bayangkan 2 tahun COVID, tapi tambah 3. Ini mau bagaimana? COVID orang banyak stres, COVID orang banyak mau minum Baygon rasa stroberi. Karena kesulitan, tapi tambah 3. Kita doakan, sekalipun masa gelap katanya 2023 ini, saya tidak tahu apa yang mau Tuhan kerjakan. Karena apa? Bagi Dialah yang melakukan jauh dari yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang nyata dari kuasanya yang bekerja dalam kita. Amin. Jauh dari kita doakan dan pikirkan. Dipikirkan manusia gelap, dipikirkan manusia gelap. Tapi orang Kristen, sekalipun aku berjalan, bukan mundur, bukan stagnan, bukan macet, tapi berjalan, progres, maju, dinamis, berkembang. Itu menjadi iman kita di 2023 ini. Amin. Amin. Nah sekarang kita tahu ya, carilah Tuhan. Berarti ada jarak antara kita dengan Tuhan. Ada sesuatu yang tidak beres, yang perlu diintrospeksi, perlu dievaluasi, perlu dikoreksi dari diri kita, supaya kita hidupnya selaras, seide, seirama. Kalau saudara kita dari golongan-golongan GBI berkata, sefrekuensi dengan Tuhan. Kalau bahasa Alkitab Filipi 2:5, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Sepikiran, seperasaan dengan Kristus. Jangan paksa pikiran perasaan Kristus cocok dengan kita. Nah, maksudnya, kenapa? Karena kecenderungan kita yang suka menyeleweng, suka menyimpang, suka bertolak belakang, suka jauh dari Tuhan. Tapi yang kita doakan dan komitmen kita adalah bukan Kristus menjadi serupa dengan kita. Dia telah lakukan itu 2000 tahun yang lalu lewat Dia turun menjadi manusia. Tapi setelah saudara dan saya, kita semua start menjadi orang percaya, kita yang harus menjadi serupa seperti Kristus. Itu maksudnya. Nah, sekarang konteks mencari ini saya temukan dalam Alkitab. Kalau konteks mencari tidak bisa dipisahkan dengan keuletan, kegigihan, semangat, pantang menyerah, rajin, berkobar. Makanya kata mencari ini kemarin ketika dalam doa, ini istri saya menyampaikan mencari. Beliau lupa tapi saya ingat. Dan karena saya ingat, kenapa saya ingat? Karena itu firman Tuhan. Mencari Tuhan itu mesti kita bandingkan dengan bagaimana kita mencari sesuatu di dunia ini. Kalau kita mencari di dunia ini, kerinduan kita bukan hanya dekat dengan yang kita cari, tapi menemukan yang kita cari. Karena sesuatu yang kita cari itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Saya kasih tahu, tidak ada harta di dunia ini yang bisa membandingi harta yang terbaik selain daripada Tuhan. Karena Tuhan adalah pencipta dan pemilik penguasa dunia ini. Maka harta yang terbesar di dunia ini adalah Tuhan itu sendiri. Maka kalau mencari Tuhan, sampai kalah komitmen kita mencari Tuhan dibanding dengan mencari yang lain. Saya kasih tahu, berarti yang lain yang kita cari lebih tinggi, lebih utama, lebih penting, lebih mendesak, lebih semangat, lebih antusias daripada mencari Tuhan. Saya kasih tahu, itu sesuatu yang keliru. Tidak boleh ada sesuatu apapun di dunia ini yang bisa menandingi semangat kita, kobaran kita, antusiasme kita mencari Tuhan dibanding dengan mencari yang lain. Makanya dalam Alkitab dikatakan, carilah hikmat seperti engkau mencari perak atau emas, mutiara, intan, berlian. Semua itu adalah hal-hal yang berharga. Carilah hikmat seperti engkau mencari harta terpendam. Saya sudah pernah sampaikan di sini kan, ada satu cerita. Ini putri saya paling gede, masih ingat cerita papa. Dulu waktu masih SD, itu ada kakak saya bernama Purnama. Ketika pergi ke sawah, dia pakai anting kiri dan kanan. Waduh, senang banget dia, karena dia punya anting. Ke sawah pun dipakai. Kalau mau dilepas, nangis. Kenapa? Dia mau tunjukkan, aku punya anting. Lucu banget, aku punya anting. Tiba-tiba dia ikut juga menanam padi. Masa bataknya menggauli, mengganggu sebenarnya karena belum tahu
tahu menanam padi, tapi terlalu heboh, terlalu rajin ini. Memang dari sejak kecil sudah kelihatan itu super rajin. Iya, dia ikut. Ternyata dia ikut, dia main-main. Bukan yang menanam padi dia, tapi main lumpur itu. Gini-gini lumpurnya. Oh, yang itu ya. Iya, diremas-remas begitu. Burung apa itu diremas-remas begini apa lumpurnya. Jatuhlah satu ini antingnya. Ketika jatuh satu, nggak nyampe kayaknya setengah gram. Waktu itu juga kalau nggak salah masih 25.000 satu gram. Itu sudah sangat kecil, itu puluhan tahun yang lalu. Jatuhlah. Ketika jatuh, nangis dari berang-berang. Antingku. Masa matanya, sibukku gak bago, antingku hilang nangisnya. Tahu nggak? Ketika anting itu hilang, jatuh di lumpur itu sambil dia main lumpur itu. Saya kasih tahu, 1,5 jam kurang lebih. Semua yang menanam padi termasuk opung doni, opung boru, kakek nenek, semua stop, gak ada yang menanam padi demi mencari karena dia begitu sedih, air matanya bercucuran. Dia menangis sampai menangis sekali untuk mencari tidak sampai setengah gram. Waktu itu masih 25.000 satu gram. Kalau sekarang 1 juta lebih. Bayangkan 1,5 jam sampai waktu itu dipaksa sudah agak malam. Orang pada bilang borni. Sudah mulai gelap, masih menanam padi. Tadinya diperkirakan ya jam-jam 5, jam-jam setengah 5 sudah selesai. Tapi karena gara-gara jatuh ini anting dari kakak saya, semuanya, waduh, yang namanya itu kan kecil banget. Apalagi kalau kena injak ke bawah dan kena juga yang anting itu, wah udah. Padahal cukup dalam, setinggi lutut lumpur. Sampai 1,5 jam semua karena tangisan anak ini mendorong orang untuk semangat mencari anting. Ternyata setelah 1,5 jam nggak dapat juga. Kenapa sampai demikian? 1,5 jam ada belasan orang untuk mencari itu emas, anting-anting yang jatuh. Karena anting-anting itu sangat berharga bagi kakak saya saat itu. Saya kasih tahu, ini sindiran bagi kita. Bagaimana konteks mencari yang setengah gram itu sudah sedemikian mengorbankan tenaga, semangat, kegigihan, kebersamaan, kekompakan, kesehatan. Tidak ada yang main-main karena itu harta berharga. Tapi saya kasih tahu, harta itu semua adalah ciptaan Tuhan, bukan pencipta. Saya sadarkan dan ingatkan kita semua, ketika mencari yang semu dan sementara di dunia ini, begitu kita membuat kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki, apalagi mencari Tuhan. Amin. Dan saya kasih tahu, mencari Tuhan itu bukan alternatif, bukan pilihan nomor sekian. Tapi Alkitab berkata dalam bahasa Batak sering disebut, alai jumulma lului harajau ni demata doh tersitumanda duwita bahwa nama aka oden Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain ditambahkan kepada. Dahulu